Episode ke-313. Kinmu merasakan firasat yang mengerikan. Jika Trueheim Mazer benar-benar masih bersembunyi di Trueheim Palace, berarti musuh itu sedang mengawasi mereka dari balik bayangan. Bila ia melancarkan serangan mendadak, Kinmu tahu dirinya tidak akan mampu bertahan. Bahkan jika Eternal Peace Imperial Preceptor sanggup melawannya, Kinmu sendiri hampir pasti akan tewas. Ia pun bertanya-tanya, siapa sebenarnya target Trueheim Mazer Imperial Preceptor atau dirinya? Imperial Preceptor memang telah menjadi ancaman besar setelah membangun jembatan surgawi dan menghancurkan tubuh palsu Bagou. Namun Kinmu juga memiliki dendam mendalam dengan Trueheim Mazer. Patung-patung Dewi itu pernah beberapa kali menyerangnya, dan invasi Trueheim Palace pun terjadi karena dirinya. Apapun jawabannya, Kinmu memutuskan untuk tetap berada di sisi Imperial Preceptor. Imperial Preceptor menggeser sebuah mural hingga memperlihatkan lukisan berikutnya. Mural itu menggambarkan pertempuran antara Trueheim Mazer melawan kapal matahari dan kapal bulan. Pertempuran tersebut dimulai saat Trueheim Mazer menyerang Great Ruins, memancing kedua kapal itu mengejarnya hingga ke gurun yang menyala, tempat ia akhirnya menghancurkan mereka. Lukisan itu menggambarkan Trueheim Mazer sebagai sosok raksasa yang perkasa. Sementara para dewa lain tampak kecil dan tidak berarti. Kinmu pun bertanya-tanya apakah ia benar-benar sekuat itu. Imperial Preceptor hanya tersenyum. Ia lalu menceritakan sebuah kisah. Dahulu, saat menemani Kaisar berburu, seorang pelukis diperintahkan membuat lukisan kemenangan. Sang pelukis menggambar Kaisar sebagai sosok yang sangat besar, sedangkan semua pejabat tampak kecil. Anehnya, Imperial Preceptor digambar dengan wajah licik dan jahat. Meski pelukis diminta mengulanginya, hasilnya tetap sama hingga akhirnya ia dipecat. Dari situ kau seharusnya mengerti, kata Imperial Preceptor. Pelukis selalu membesar-besarkan tokoh yang ingin dipuji. Kinmu langsung memahami maksudnya. Jika Trueheim Mazer benar-benar jauh lebih kuat daripada Imperial Preceptor, ia tidak perlu menggunakan tubuh palsu untuk menyerangnya. Itu berarti mural tersebut hanyalah sanjungan berlebihan. Menurut Imperial Preceptor, kemampuan ilusi dan sihir Trueheim Mazer memang luar biasa, tetapi kekuatan tempurnya memiliki kelemahan besar. Selama ia tetap bersembunyi, sulit untuk melawannya. Namun begitu ia memperlihatkan diri, Imperial Preceptor yakin bisa membunuhnya. Setelah itu, Imperial Preceptor mengubah pembicaraan menjadi sebuah nasihat. Di sekitar seorang kaisar selalu ada penjilat. Mereka bukan yang paling berbahaya, melainkan niat mereka. Pelukis tadi sengaja menggambarkanku sebagai orang jahat agar kaisar membenciku dan menghentikan reformasi. Orang-orang seperti itu memuji di depan, tetapi diam-diam menusuk dari belakang. Ia menatap Kinmu. Posisimu sekarang sangat tinggi. Berhati-hatilah pada orang yang tersenyum sambil menyembunyikan belati. Kinmu tidak bisa menahan tawa. Ucapan Imperial Preceptor terdengar kasar, tetapi sangat tepat. Ia memahami bahwa musuh paling berbahaya seringkali adalah orang yang tampak setia. Tatapan Kinmu kembali tertuju pada mural. Selain Trueheim Mazer, ada banyak dewa lain yang ikut bertempur. Salah satu wajah tampak sangat dikenalnya penguasa Jiop. Ia segera mengeluarkan gulungan lukisan yang pernah dibuatnya saat menyaksikan seni penghormatan jiwa milik Pamongsau. Dalam teknik itu, sosok dewa misterius muncul di belakang Pamongsau. Setelah membandingkan kedua gambar, Kinmu menyadari bahwa salah satu dewa di mural memiliki wajah yang sama. Imperial Preceptor mengangguk membenarkan. Penemuan itu membuat Kinmu bergidik. Jika dewa yang dipanggil Pamongsau benar-benar pernah hidup di dunia ini seperti Trueheim Mazer, mungkinkah ia masih hidup hingga sekarang? Seni penghormatan jiwa Pamongsau saja sudah mematikan. Jika dewa aslinya turun tangan, siapa yang mampu menghentikannya? Namun Imperial Preceptor tidak terlalu tertarik pada sejarah Trueheim Mazer. Jika Trueheim Palace memang bagian dari istana celestial, seharusnya masih ada mural yang mencatat sejarah yang jauh lebih tua. Mereka pun meninggalkan Ola. Para wanita keluarga Yu yang sebelumnya membeku akhirnya kembali bergerak. Di luar, pertempuran masih berlangsung sengit. Semua keluarga besar saling berebut Vermilion Bird Bead, salah satu dari 4 harta roh utama Trueheim Palace. Perebutan itu penuh tipu daya dan pengkhianatan,
menunjukkan bahwa perebutan kekuasaan di bumi barat tidak kalah kejam dibanding Eternal Peace. Kinmu mengikuti Imperial Preceptor menuju aula utama. Di sana terdapat mural yang jauh berbeda dari sebelumnya. Begitu melihatnya, tubuh Imperial Preceptor langsung menegang. Wajahnya berubah pucat, bahkan sudut matanya berkedut karena ketakutan. Kinmu ikut memandang mural itu. Lukisan tersebut menggambarkan sebuah istana celestial yang megah. Seorang kaisar surgawi sedang mengadakan jamuan besar, dihadiri banyak dewa. Di antara para tamu, Kinmu melihat sosok yang membuat jantungnya berdegup kencang. Itu Erskine. Erskine berdiri di posisi yang sangat terhormat. Namun yang lebih mengejutkan, masih ada banyak sosok lain dengan kedudukan setara dengannya. Kinmu menyapu seluruh mural, tetapi tidak menemukan True Hamnold Mother maupun Bago. Mungkinkah mereka bahkan belum lahir pada masa itu? Imperial Preceptor menatap mural itu dengan wajah penuh keputusasaan. Ini benar-benar istana celestial, gumamnya. Sekarang aku mengerti mengapa seluruh era pendiri kaisar bisa dihapus dari sejarah. Kinmu meraih tangannya dan merasakan tubuh pria itu gemetar hebat. Dengan suara serak, Imperial Preceptor berkata, "Tidakkah kau melihat berapa banyak dewa di sini? Bahkan Erskine hadir. Jika para dewa inilah yang menghancurkan era pendiri kaisar, bagaimana mungkin reformasi kita bisa berhasil?" Semangatnya runtuh seketika. Aku ingin menghancurkan penyembahan buta terhadap para dewa dan membuat manusia berani melawan langit. Tapi semua itu hanya lelucon. Saat kembali ke Eternal Peace, aku akan membawa istriku hidup mengasingkan diri. Jangan lanjutkan reformasi. Ia berbalik hendak pergi, namun Kinmu menghentikannya. Raja Surgawi, tadi kau bertanya apakah aku mengerti. Imperial Preceptor berhenti. Aku mengerti. Senyum Kinmu begitu tenang, bahkan lebih mengerti daripada dirimu. Pendiri kaisar bermarga Ken, aku adalah keturunan dari kekaisaran pendiri kaisar yang telah dimusnahkan. Imperial Preceptor membelalak. Kau, namaku mungkin palsu, kata Kinmu sambil tersenyum. Tetapi margaku tidak. Jika aku yang kehilangan seluruh kerajaanku saja tidak takut, mengapa kau harus takut? Lalu Kinmu melemparkan batu tinta kepadanya. Bantu aku menggiling tinta. Imperial Preceptor masih terpaku, tetapi tanpa sadar menerima batu tinta itu. Kinmu mengamati mural tersebut cukup lama. Tiba-tiba matanya berbinar, seolah menemukan sesuatu yang penting. Sudah siap? Imperial Preceptor hanya mengangguk pelan. Kinmu mencelupkan kuas ke dalam tinta lalu menambahkan beberapa goresan kecil di sudut mural. Setelah selesai, ia berkata santai, "Sekarang, tolong cuci kuasku." Imperial Preceptor akhirnya sadar dan hampir kehilangan kesabaran. Kalau ternyata kau hanya mempermainkanku, aku tidak akan membiarkanmu. Meski menggerutu, ia tetap mencuci kuas dengan sangat teliti. Seperti kebiasaannya dalam melakukan segala hal. Setelah semua selesai, Kinmu menyimpan kuas dan batu tinta. Lalu menggenggam tangan Imperial Preceptor. "Eyo, akan kubawakan kau menghadiri sebuah jamuan." "Jamuan apa?" Kinmu tersenyum lebar. "Jamuan di Istana Celestial." Sebelum Imperial Preceptor sempat bereaksi, Kinmu menariknya langsung menuju mural. Tubuh mereka menembus permukaan lukisan, lalu menghilang ke dalam dunia yang tergambar di sana.